Halo, apa kabar netizen semuanya? Kembali lagi bersama Netizen Box. Kali ini kita akan membahas yaitu eksperimen penciptaan surga atau eksperimen Universe 25. Pada waktu itu, para peneliti pernah melakukan lancang menyentuh ranah Tuhan. Ini merupakan suatu eksperimen penciptaan surga, sebuah eksperimen yang kemudian hari dikenal dengan nama eksperimen Universe 25. Cerita ini dimulai pada tahun 1954 hingga 1972. Seorang pengamat perilaku hewan bernama John Calhoun mulai melakukan eksperimen dengan apa yang ia disebut sebagai negeri utopia, berupaya mensimulasikan keberadaan surga lewat diri makhluk berintelektual rendah. Jika makhluk semacam ini diberikan surga, semua kebutuhan tikus dipenuhi dari pasangan sampai makanan. Apakah yang bisa terjadi? Maka pilihannya jatuh pada spesimen paling berjasa dalam dunia sains, yaitu tikus. John Calhoun yang memang sangat penasaran pada perilaku hewan itu mulai membangun gedung-gedung penuh makanan dan air bagi para tikus, dan para tikus itu pun juga dibersihkan sampai bebas dari kuman. Segala yang mereka perlukan sudah tersedia di dalam ruangan itu. Hidup menjadi sangat indah bagi 4 pasang tikus jantan betina yang pertama kali dipersilahkan menikmati surga tersebut. Mereka tidak lagi mencuri makanan, tidak lagi khawatir akan dibunuh atau dijebak. Suhu di dalamnya bahkan senantiasa dijaga dan disesuaikan demi kenyamanan para tikus, karena mereka sudah tidak pusing perihal makanan, dan sering alhasil mereka melakukan satu-satunya kegiatan menyenangkan yang pasti dilakukan setiap makhluk dewasa ketika dipasangkan, yaitu kawin. Mereka kawin dan kawin hingga berkembang biak berapa kali pun mereka mau. Itu benar-benar menjadi sebuah surga dunia bagi para tikus manapun di muka bumi ini. Namun semua mulai goyah tatkala para tikus mulai lupa diri. Jumlah mereka berkembang 2 kali lipat setiap 2 bulan, dan sesuai dengan hukum eksponensial, populasi mereka melonjak dengan sangat drastis hanya dalam beberapa bulan selanjutnya. Tikus-tikus ini pada dasarnya tidak kekurangan ataupun tidak peduli berapa banyak jumlah mereka. Jumlah makanan yang disediakan tetap tidak terbatas. Ketersediaan air berlimpah, dan lagi mereka tidak perlu mengkhawatirkan kehadiran pemangsa. Hanya ada satu kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh John Calhoun pada tikus-tikus yang sudah membludak ini. Ia tidak bisa memberikan penambahan ruang bagi para tikus tersebut, karena sama halnya dengan manusia, tidak peduli jadi sekaya apa itu seseorang, luas tanah di bumi tidak akan pernah berubah menjadi lebih luas apabila telah mencapai overpopulasi. Andai setiap manusia tercukupi semua kebutuhannya, bumi tidak akan pernah semakin besar hanya karena kita punya segalanya. Ingat, kita sedang membicarakan tentang surga dunia. Begitupun halnya para tikus ini, surga bagi mereka di dunia ini akan tetap ada, tapi urusan populasi dan ruang adalah masalah bagi mereka. Setelah hari ke-315, perkembangan populasi yang awalnya melonjak menjadi kian perlahan. Rupanya para tikus ini mulai menyadari bahwa ruang mereka hidup menjadi semakin sempit. Para tikus jantan dewasa yang awalnya bersikap seperti pemimpin mulai kehilangan otoritas karena kejadian wilayah kekuasaan. Semua tikus memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama pada tempat tersebut. Hingga pada akhirnya tikus pun memutuskan sudah tidak diperlukan lagi otoritas pemimpin. Semua wilayah adalah milik bersama. Pada akhirnya aturan yang membimbing kehidupan tikus secara sosial mulai runtuh. Mereka menjadi makhluk yang egois, yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Hal ini membuat para tikus semakin tidak percaya pada sesama mereka. Tikus-tikus yang lemah dan dianggap jelek daripada kawanan tikus lainnya mulai membentuk kelompok sendiri-sendiri. Kawanan tikus yang gagah dan cantik-cantik pun juga mulai membentuk kawanan mereka sendiri. Mereka mulai saling memisahkan diri antara satu dengan yang lainnya. Segala serangan tanpa tujuan menjadi marak terjadi dalam surga tersebut. Tikus-tikus bisa saling menyerang apabila merasa tidak suka pada tikus yang lain, dan hal ini terus-menerus terjadi hingga menimbulkan banyak korban jiwa, baik yang tampan, cantik maupun jelek sekalipun itu musnah tanpa sebab yang jelas. Untuk itu, tikus-tikus yang sebelumnya berkeluarga, para pejantan menjadi
terlalu bebas sehingga tidak peduli para betina yang sudah mereka kawini. Betina-betina yang lemah dan tanpa dukungan terpaksa mengalah dan menerima nasib mereka dipakai berulang kali. Penyiksaan demi penyiksaan pun semakin terfokus pada tikus-tikus yang lemah dan tidak memiliki kelompok yang kuat. Mereka disudutkan, didiskriminasi dan disakiti dan di tempat yang seharusnya menjadi surga bagi siapapun yang mereka duduki. Karena hal ini, para tikus-tikus betina menjadi stres. Mereka sadar mereka tidak bisa melawan yang kuat, maka target mereka pun beralih pada tikus terlemah di dalam kelompok anak-anak mereka sendiri. Kebencian mereka pada ketidakadilan terlihat pada anak-anak yang tidak berdosa itu. Mereka menyiksanya dan memakannya. Hal ini tentu semakin menurunkan tingkat populasi tikus itu secara menyeluruh. Sangat sedikit tikus-tikus muda yang mencapai tahap dewasa, apalagi semakin sedikit tikus-tikus yang mau peduli. Dan para tikus betina pun yang menyadari kengerian ini akhirnya mulai banyak menyendiri. Mereka sering melihat sedang merenung di atas gunung sendirian seakan ingin mengakhiri. Agresivitas mereka meningkat dan menjauhi kelompok apapun. Mereka semakin tidak percaya pada pejantan dan menolak keras untuk dikawini. Mereka memilih menjadi single abadi. Tak lama kemudian muncullah generasi tikus-tikus jantan yang cantik-cantik selayaknya para betina. Dari sinilah muncul ketimpangan moral bagi para tikus yang seharusnya tidak terjadi. Mereka mulai berhubung sesama jenis demi memenuhi kebutuhan hasrat yang mulai tidak terkendali antara satu dengan yang lainnya. Para tikus yang walau bagaimanapun tetap terpengaruh kebutuhan perutnya mengalihkan hasrat kekerasan mereka pada seks, terutama untuk generasi muda tikus itu mereka. Akhirnya kecanduan pada hubungan badan sehingga menjadi hypersex yang parah bahkan pada sesama jenisnya sendiri. Yang parahnya lagi mereka membawa satu kebiasaan baru, yakni kanibalisme. Akibat banyaknya tingkat kematian dari hari ke hari, maka tak heran upaya untuk mencicipi daging sesamanya sendiri mulai tercetus. Mereka mulai penasaran pada daging rasanya diri dan akhirnya mulai terbentuk golongan kanibalisme. Mereka yang merasa bosan dengan makanan yang sudah ada sehingga mengalihkan kepuasan itu pada pembunuhan bayi-bayi tikus untuk dimakan. Pada hari ke-560, jumlah tikus yang telah menyentuh angka 2.200 ekor semakin jatuh kepanasan tak terhentikan semakin menjadi-jadi. Korban pembunuhan bergelimpangan, praktek LGBT meningkat dan menurunkan tingkat populasi secara drastis. Bahkan setelah tingkat kematian menyentuh angka 100%, sekalipun yang mana membuat wilayah tersebut kian merenggang, keganasan pada tikus tetap tidak berkurang. Tidak ada penguasa yang dilantik. Aturan ketidakadanya mutlak lingkungan menjadi tidak aman bagi siapapun. Yang kuat secara fisik semakin berjaya dan yang lemah tinggal menunggu matinya saja. 2 tahun setelah percobaan ini dilakukan, tikus terakhir akhirnya dilahirkan dan sejak saat itu populasi tikus universe 25 kian meredup hingga akhirnya padam. Seluruh tikus yang masih bernapas meninggal dunia. Mereka punah, binasa, hilang dan hancur berkat kelakuan diri mereka sendiri. Eksperimen ini pun tidak hanya dilakukan sekali, tapi John Calhoun mengulanginya sebanyak 25 kali yang menjadi dasar penyebutan eksperimen Universe 25 ini. Dan dari percobaan pertama hingga akhir, semua hasilnya berakhir pada satu kesimpulan yang sama, musnahan total tanpa ampun. Kesimpulannya yaitu hewan sederhana tikus saja menjadi hancur, rusak dan musnah dengan sendirinya setelah segala kekangan dalam hidup mereka dimusnahkan, tidak peduli senyaman apa hidup mereka sebenarnya. Hal ini karena satu mendasar yang tidak dimiliki para tikus, tujuan mutlak dalam hidup mereka. Dan salah satu letak tujuan mutlak itu terletak pada adanya aturan yang kita percayai. Memenuhi aturan inilah yang jadi tujuan utama bisa hidup terus menerus dan selaras satu sama lainnya. Kita cukupkan untuk informasi ini, semoga bermanfaat dan salam sukses.